Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ustadz kali ini akan menyampaikan tentang pembelajaran tema 3 benda di sekitarku. Subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah berdoa, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, kalian dapat memahami dan menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Lalu yang kedua, kalian dapat memahami dan menerima sikap sesuai dengan makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Lalu kalian dapat memahami dan menyelesaikan masalah hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya siapkan peralatan belajar kalian seperti buku, pensil dan penghapus, dan stabilo. Kalau sudah disiapkan, langsung saja mari kita belajar ke pembelajaran 5, yaitu muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda. Nah, yang pertama, kita dapat menemukan informasi dengan cara membaca atau menyimak teks yang disajikan. Lalu yang kedua, kita dapat mencatat informasi penting dari sebuah teks. Lalu gunakan kosakata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menyajikan informasi. Nah, itu adalah cara menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5, yaitu muatan PPKN. PPKN kali ini kita akan mempelajari arti penting gotong royong. Nah, yang pertama, bergotong royong membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan bergotong royong, kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud. Kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong dapat dilakukan di mana saja. Contoh gotong royong sebagai berikut. Yaitu gotong royong di lingkungan sekolah. Yang pertama, membersihkan kelas dan lingkungan kelas bersama-sama. Lalu melakukan tugas piket sekolah. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Nah, ini ada contoh gotong royong di dalam kelas, yaitu membersihkan kelas. Lalu ada bergotong royong mengerjakan tugas kelompok bersama-sama.
Lalu yang kedua ada gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama, gotong royong membangun tempat ibadah. Lalu gotong royong saat menanam dan memanen hasil pertanian. Lalu yang ketiga, gotong royong membangun rumah warga yang terkena musibah. Lalu gotong royong membangun jembatan desa yang rusak. Nah, ini adalah salah satu gotong royong di lingkungan masyarakat, yaitu sedang membangun rumah warga yang terkena musibah. Lalu yang ketiga di lingkungan keluarga, nah, membantu orang tua membersihkan rumah. Lalu selanjutnya membantu orang tua menanam pohon di sekitar rumah. Lalu membantu menjaga adik. Nah, ini adalah salah satu contoh bergotong royong di lingkungan keluarga, yaitu sedang membersihkan rumah. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5, yaitu muatan matematika. Tentang mengukur berat benda dengan satuan baku. Berikut jenis-jenis alat ukur berat yang sering digunakan. Yang pertama, timbangan pasar. Nah, biasanya digunakan untuk menimbang telur, gula, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada timbangan badan. Nah, timbangan badan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Lalu selanjutnya ada timbangan beras. Nah, timbangan beras ini digunakan untuk menimbang beras. Satuan yang digunakan biasanya adalah kuintal. Lalu selanjutnya ada timbangan gantung. Biasanya digunakan untuk menimbang berat benda. Caranya, gantung barang yang akan ditimbang pada kail ujung timbangan. Ukurannya adalah kilogram. Lalu selanjutnya ada neraca. Biasanya digunakan untuk menimbang logam atau emas. Penggunaan neraca ini dengan menggeserkan anak timbangan sepanjang lengan neraca. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran 6, yaitu muatan PPKN. Arti penting hidup sederhana. Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Lalu hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Ciri-ciri pola hidup sederhana sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan selalu menunjukkan kewajaran dan tidak berlebihan. Yang kedua, tidak bersikap tinggi hati dan tidak meremehkan orang lain. Lalu yang ketiga, menghargai dan tidak membeda-bedakan sesama. Lalu keuntungan hidup sederhana. Yang pertama, hidupnya menjadi tenang, tidak iri oleh kekayaan orang lain, dan tidak serakah atau rakus. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri pola hidup sederhana dan keuntungan hidup sederhana. Sekarang kita ke pembelajaran 6, muatan matematika, yaitu tentang konversi satuan berat. Nah, ini ada tangga satuan berat. Caranya seperti kemarin, yaitu tentang satuan panjang. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Kalau setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Nah, ini satuan berat antara lain kilogram, hektogram, dekagram, gram,
desigram, sentigram, dan miligram. Nah, ini ada satuan berat ton. Nah, 1 ton sama dengan 1000 kg. Lalu 1 kuintal sama dengan 100 kg. Lalu 1 kg atau 1 kg sama dengan 1000 gram. Lalu 1 kg sama dengan 10 ons atau hektogram. Sekarang ayo berlatih. 6 kg sama dengan berapa gram? Nah, kilogram ke gram kira-kira turun berapa langkah? Turun 3 langkah. Berarti 6 tersebut dikalikan berapa? 10 sampai 3 kali. Berarti di belakang 6 ditambah 0 3. Jadi 6.000. Jadi 6 kg sama dengan 6.000 gram. Nah, sekarang 7 kg sama dengan berapa ons atau berapa hektogram? Kilogram ke ons turun berapa langkah? Turun 1 langkah. Kalau turun 1 langkah berarti 7 dikalikan 10. Jadi 70 ons. Jadi 7 kg sama dengan 70 ons. Sekarang 5000 gram berapa kilogram? Nah, sekarang kalau gram ke gram kira-kira naik berapa langkah? Naik 3 langkah. Kalau naik diapakan? Dibagi. Jadi 5000 tersebut nolnya dihilangkan semua atau 3-3-nya dihilangkan, karena gram ke kilogram naik 3 langkah. Jadi nolnya dihilangkan semua, jadi 5 kilogram. Bisa ya anak-anak? Mudah kan? Selanjutnya kita ke kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, sikap perilaku sederhana membuat kita menjadi rendah hati. Lalu yang kedua, berbagai jenis alat ukur berat berbeda-beda cara penggunaannya. Tugas harian matematika kali ini, ukurlah berat badan anggota keluargamu menggunakan timbangan berat badan. Lalu catatlah hasilnya pada tabel yang Ustadz siapkan di belangko kemarin. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama Ustadz. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.